Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang WNA asal Swiss, Benedict Marcel, terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak. Beruntung korban selamat hingga dievakuasi menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda berjam-jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama. Namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima, akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara tidak terkecuali warga negara asing. Sebagian besar WNA melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Bahkan mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, 25 diantaranya dilakukan oleh warga negara asing. Sementara untuk barang bukti yang disita masing-masing adalah 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendiskon tarif impor untuk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Deal negosiasi Trump dan Presiden Prabowo berlangsung 17 menit hanya melalui percakapan telepon. Dapat diskon tarif Trump, lalu apa timbal balik yang harus dibayar Indonesia ke Amerika? Berikut informasinya. Negosiasi alot tapi singkat Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan besar. Tarif impor untuk Indonesia turun dari 32% jadi 19%. Deal negosiasi itu disepakati setelah Prabowo menelpon Trump selama 17 menit di sela-sela kunjungan ke Uni Eropa kemarin.
Usai kesepakatan tarif impor, kedua presiden saling memuji. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin cerdas, kuat, dan populer. Sementara Prabowo menyebut Trump sebagai negosiator tangguh. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Diskon tarif Trump hingga 19% untuk Indonesia ternyata tidak diberikan cuma-cuma. Presiden Amerika itu meminta 4 hal ke Indonesia. Pertama, Amerika meminta bebas tarif ekspor ke Indonesia alias 0%. Indonesia wajib beli energi dari AS senilai 244 triliun rupiah. Juga wajib beli alat pertanian dari Amerika senilai 73 triliun rupiah. Syarat lainnya, Indonesia juga wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika. Atas syarat tersebut, Prabowo mengaku tidak masalah. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual. Pesawat Boeing juga cukup bagus. Setelah deal Prabowo-Trump, kesepakatan tarif impor 19% akan ditindaklanjuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang toko online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop resmi dikenakan pajak penghasilan atau PPN per Senin kemarin. Pedagang dengan omset 500 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,4 juta rupiah per hari akan kena pajak 0,5%. Rencana pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang toko online akhirnya benar-benar diterapkan. Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi menyatakan pedagang online di marketplace dengan omset di atas 500 juta per tahun akan dikenakan PPH 0,5%. Nantinya pajak pedagang online akan dipungut oleh para marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Direktur Peraturan Perpajakan Hestu Yoga mengklaim pengenaan pajak bukan hal baru dan tidak akan berdampak terhadap harga barang ke konsumen. Lantaran selama ini banyak pedagang online sudah mengurus perpajakan sendiri. Skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa. Ya, mungkin tidak masalah bagi pedagang online yang sudah mengurus perpajakan sendiri. Tapi bagaimana dengan pedagang kelas UKM yang selama ini belum membayar pajak? Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan menyatakan, pedagang UKM yang memiliki margin keuntungan tipis bisa saja membebankan pengenaan pajak ke konsumen. Dan ujungnya, harga barang ke konsumen bisa naik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pedagang toko online dikenakan pajak 0,5%. Lalu apa dampaknya dan bagi harga barang-barang di marketplace? Sudah ada Hamzah Hasibuan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana di sana banyak pemilik toko juga berjualan di marketplace. Selamat siang Hamzah. Apa respon pedagang toko online atas pengenaan pajak ini? Ya Wiki dan juga pemirsa, ini bagi Anda yang suka belanja di toko online memang ini harus bersiap-siap. Nantinya akan ada aturan baru pajak e-commerce yang memang sudah disahkan baru saja Senin kemarin. Memang yang disahkan ataupun pajak ini dikenakan bagi para pedagang online, namun ini bisa saja berpengaruh kepada harga yang nantinya akan naik. Selain itu, dalam peraturan Kementerian Keuangan yang terbaru ini nantinya akan ada 3 kategori pedagang yang terkena pajak penghasilan ataupun PPA, di mana yang
pertama ini dikenakan ataupun dengan omset kurang dari 500 juta per tahun ini akan tidak dikenakan pajak, namun harus memiliki NPWP dan tetap lapor pajak untuk didata. Adapun yang kedua, ini dari omset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan pajak penghasilan sejumlah 0,5% final. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ini ada omset di atas 4,8 miliar ini dikenakan pajak 0,5% namun tidak final. Dalam aturan baru ini juga nantinya pajak penghasilan ini akan dipungut oleh marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, TikTok Shop ataupun yang lainnya. Dan saat ini kami sudah berada di Blok A, Pasar Tanah Abang. Kita juga akan coba bertanya kepada para pedagang yang ada di sini karena selain punya kios, para pedagang ini memiliki juga ataupun berjualan melalui live stream. Selamat siang Mbak, mohon maaf mengganggu live streamnya, boleh tanya sedikit dengan Mbak siapa Mbak? Fitri. Oke Mbak Fitri, mau tanya terkait dengan udah dengar kalau pedagang toko online ini nantinya akan dikenakan pajak, apa tanggapannya menurut Mbak Fitri? Oh iya, sudah dengar. Agak keberatan ya, soalnya kenapa harus dipajakin padahal itu kan cuma penjual online aja. Oke Mbak, jika memang nanti dikenain pajak nih, apa akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual di toko online Mbak? Oh udah pasti ada sih, karena kan dari pihak marketplace-nya pun kita udah ada potongan ya, terus ditambahin pajak udah pasti ada kenaikannya, karena berat banget kalau nggak dinaikin juga, nggak akan nutup biaya produksinya sih, kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali, live stream lagi ya Mbak ya. Ya, Wiki dan juga pemirsa, memang itu dengan adanya aturan ini akan berdampak luas karena pedagang dengan omset yang sehari saja yang mendapatkan 1,4 juta rupiah ini akan langsung terkena pajak ataupun PPh sejumlah 0,5% final. Tapi apakah nantinya pedagang ini akan memilih untuk menaikkan harga ataupun tidak, ini kembali lagi dari strategi tokonya masing-masing. Sementara itu Wiki kembali ke studio. Baik Hamzah, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.